warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan siapakah? Asriani dari Wakatobi Sintasu. Nah, kita dari Wakatobi Sintasu akan mengadakan pelatihan dan juga pendampingan di Desa Wisata Kolosoha, dan tema dari pelatihan ini adalah tentang apa, Kak? Pengembangan produk wisata dan pengelolaan perjalanan wisata di desa. Ya, jadi nanti pelatihan ini teman-teman akan berlangsung selama 2 kali workshop. Dan workshop pertama itu ada 2 hari, hari ini dan besok, pelatihan dan pendampingan. Kemudian akan dilanjutkan juga pada workshop kedua nanti minggu depannya. Nah, pelatihan nanti kita ngapain aja, Kak, hari ini? Nah, hari ini kita akan mengajak masyarakat bagaimana cara mereka untuk mengidentifikasi produk wisata yang ada di desanya. Kemudian juga mereka mencoba mengklasifikasi atau mengelompokkan jenis-jenis produk wisata itu, apakah berbasis alam, kemudian budaya, situs sejarah, dan lain sebagainya. Nah, kita juga nanti akan mengajak masyarakat untuk sama-sama membuat tour itinerary atau rencana perjalanan wisata. Intinya kita di sini sama-sama membantu Desa Wisata Kolosoha untuk membuat paket wisata perjalanan, di mana bekerja sama dengan Tari Travel, Ya. Tari Travel, dan juga didampingi oleh suster. Oke teman-teman, simak keseruan pelatihan hari ini. Nanti yang akan mengadakan pelatihan dan juga pendampingan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pengelola Desa Wisata Kolosoha. Kita nanti akan sama-sama membuat paket wisata khususnya untuk Kolosoha. Sebelumnya kami sudah mengadakan pelatihan dan juga pendampingan di Desa Tanomeha, kemudian di Desa di Kaledupa ada 2 desa, dan di Tomie juga ada 2 desa. Kalau di Tomie kemarin sudah selesai, yang di Desa Wisata Kahiyana kita sudah menghasilkan 1 paket wisata dan juga sudah melakukan uji coba paket wisata. Namun sebelum kami mengadakan pelatihan, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan dulu apa itu Wakatobi Sintasu dan program-program di dalamnya, dan sekaligus nanti acaranya akan dibuka oleh Bapak Kepala Desa Kolosoha. Di Wakatobi Sintasu sebenarnya kami menyiapkan yang namanya modul Koko. Modul Koko itu terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan tentang pelatihan dan pendampingan, dan di dalamnya itu telah kami siapkan sumber daya manusia sebagai pelatih untuk melatih hubungannya dengan materi-materi yang telah mereka kuasai. Kapasitas yang dimiliki oleh Wakatobi Sintasu itu adalah ada pengembangan organisasi, kemudian ada pengelolaan keuangan, kemudian ada pengelolaan homestay, terus ada kuliner, ada pengembangan produk. Ini semua tersedia di Wakatobi Sintasu. Nah, itu setiap ada desa wisata yang membutuhkan, maka bisa bekerja sama dengan Wakatobi Sintasu. Seperti yang terjadi hari ini adalah kerjasama Desa Kolosoha dengan Wakatobi Sintasu. Peran-peran desa, koordinasi antara desa dengan kelembagaan seperti Wakatobi Sintasu juga ini telah terjadi dari beberapa kali. Ini juga kita difasilitasi juga oleh sustur. Nah, kegiatan ini bisa kita lakukan karena kerjasama Wakatobi Sintasu dengan DMO Flores yang membantu kita dari sisi pendanaan, tetapi kami juga di Wakatobi Sintasu dibantu oleh sustur untuk mengkoordinasikan dengan pemilik dana untuk dilimpahkan ke kita untuk dikerjasamakan dengan desa. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ina bahwa kegiatan ini dilaksanakan di 4 desa untuk Wakatobi, dan desa-desa itu adalah desa-desa yang terpilih sebagai desa wisata yang sudah disertifikasi. Wakatobi Sintasu ya, selama ini mungkin sudah 2 kali atau 3 kali ya. Kita dilatih di
memberikan ilmu untuk bagaimana kita mengelola paket wisata yang ada di desa kita ini supaya para tamu bisa cenderung datang di desa kita ini. Hari ini kita akan melakukan workshop pengembangan produk wisata. Nanti workshop kedua itu nanti dilanjutkan dengan pengelolaan perjalanan wisata. Nah, di dalam pengembangan produk wisata ada 5 topik yang akan kita bahas selama 2 hari ke depan. Tetapi untuk hari ini kita akan membahas topik 1 dan topik 2. Yang dimana topik 1 itu adalah konsep produk wisata. Yang kedua, merancang paket wisata yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian workshop berikutnya setelah seminggu dari pelatihan ini kita akan bertemu lagi kembali dengan kita membahas topik ketiga, yaitu pengelolaan perjalanan wisata, pengelolaan analisis risiko, dan yang terakhir itu adalah pengelolaan SDM pemandu wisata di desa wisata. Konsep produk wisata ini merupakan suatu yang penting dalam usaha pariwisata. Mungkin ada yang bisa bantu saya membacakan rencana perjalanan nanti jika wisatawan berkunjung ke Kolosoha. Anda akan melanjutkan perjalanan ke daerah Kolosoha. Sesampainya di sana, Anda akan menyusuri jalanan penurunan yang menuju pantai berpasir putih yang halus. Bersama nelayan lokal, Anda berkesempatan untuk pergi ke laut mengumpulkan ikan dari bubu. Jadi nanti kita akan mengajak wisatawan untuk pergi Hepolo, dari bahasa Pemian, toh? Akhirnya karena bahasa Pemian Parapolo. Jadi nanti kita akan mengajak wisatawan untuk mengambil ikan dari bubu itu langsung. Ketika kita mau mengambil ikan ya di bubu, biasanya yang kami lakukan pertama-tama ya kami persiapkan segala macam alatnya yang di situ dalam bahasa lokal kami namanya kantiu. Jadi kantiu itu dia dari besi cor yang diruncingkan. Di mana kira-kira tiga itu yang paling banyak begitu. Setelah itu di situ kita mencari, kalau kita tidak dapat kita cari yang di mana, di bawah rumput laut atau di atas batu-batu kah? Bulu babinya itu langsung diambil pakai tangan atau harus ada alat? Atau ada Pakai sarung toh? pakai parang Oh. atau penjepit begitu. Sampai kita tertusuk. Kalau misalnya salah ini Bu, tertusuk gimana solusinya? Iya, kalau misalnya ada wisatawan yang tiba-tiba kena durinya bulu babi itu, solusinya yang ditawarkan bagaimana? Iya, solusi itu diapakan Bu? Tidak dipakai. Setelah bulu babinya itu dikumpul, dibersihkan bulu-bulunya, itu biasanya diisi di keranjang laut itu baru digoyang-goyang sampai bulunya rontok. Nah, setelah itu dikumpulkan bulu babinya, persiapkan dulu air, parang, serta kayu untuk membelah bulu babi ini tadi. Setelah itu, setelah bulu babinya tadi dipotong, dibersihkan di air laut agar rasanya tetap awet. Kemudian itu kotorannya itu dibuka, baru sebelum itu siapkan dulu rumah untuk tempat isinya bulu babi itu. Rumah kukura itu. Terus cara ambil isi bulu babi itu bisa pakai tangan jempol langsung, atau yang tidak mau pakai tangan bisa juga pakai sendok. Nah, kemudian diisi di rumahnya. Untuk proses
masaknya itu didandang atau dikukus. Tidak ada campuran, hanya air biasa saja, baru dikukus. Oh, atau bisa juga diisi air sedikit, tapi sedikit saja supaya tidak kering. Kemudian dimasak berapa menit? Mungkin sekitar 20 menit. Kurang lebih sampai mendidih atau sampai masak ukurannya itu. Oke, tadi kan ada dua teknik pengambilan isi bulu babi itu untuk dipindahkan ke cangkang untuk kukure itu. Ada yang pakai ibu jari, ada yang pakai sendok. Kenapa harus ibu jari? Karena gampang dan cepat. Kulit atau umpamanya kukure itu diambil dari bulu babi yang utuh, kemudian dikasih bolong atau biasanya kita sebut itu dibuka giginya. Tekonin itu atau buka Nah, baru kita isi air, baru kita goyang-goyang, kita kasih keluar tainya tadi atau potongannya. Baru kemudian dicuci berkali-kali sampai bersih. Di sana kita bisa menikmati terbenamnya matahari, sunset gitu. Nah, setelah lanjut ke ke malam kemudian petang ya, mungkin petang gitu. Di saat itu, kita bisa bersama-sama menikmati hasil tangkapan tadi ikan dan mungkin dengan cara kita bakar. Kita bakar. Jadi proses bakarnya ini sama dengan mungkin kita bikin pertama api unggun itu, dan kita bisa duduk melingkar seperti itu sambil cerita ya. Sambil cerita soal rasi bintang ya. Ya, sambil cerita soal rasi bintang di sana. Nah, di sana itu suasana sebenarnya yang lebih bagusnya dan mungkin bagi kami itu dirasa romantis karena suasana angin laut sepoi-sepoi kemudian tenang, karena meskipun pantai itu dekat dengan pemukiman tapi tidak banyak orang yang ke situ, jadi aman lah, tenang, agak sepi gitu. Jadi kita bisa menikmati suasana malam itu. Jadi kalau mungkin yang paling bagusnya juga apalagi pas terang bulan, bulan lagi terang itu. Jadi di situ suasananya sepi, nyaman, kemudian pasirnya kelihatan kalau lagi terang bulan. Nah kalau bukan juga terang bulan, dia bintangnya itu dia lebih nyala. Jadi di saat itu juga enak kalau ketika kita ceritakan soal rasi bintangnya. Nah, karena bintangnya lebih nampak. Oh iya. Nanti yang akan bercerita siapa, Pak? Nah, kalau yang untuk menceritakan khusus untuk bintang ini tadi, ya ada para tetua-tetua adat. Jadi yang kita persiapkan di sini, yang kami persiapkan itu ada perahu kecil atau poli-poli tadi, kemudian dengan bosenya atau dayu gitu. Nah, di sini mungkin para wisatawan bisa sampai 2 orang satu perahu itu. Kemudian startnya dari bibir pantai, turun kalau lagi pasang dari bibir pantai, kemudian arahnya ke tengah laut gitu. Jadi di sini kan karangnya itu dari bibir pantai mungkin hanya sekitar kurang lebih 70 meter atau 50 meter. Jadi diharapkan itu para teman-teman yang bose-bose ini tadi, dia tidak perlu atau terlalu jauh dari karang, karena dikhawatirkan ketika melebihi karang ini sampai ke laut lepas itu dikhawatirkan anginnya terlalu kencang, kemudian arusnya juga keras atau kencang arusnya. Jadi disarankan itu bila perlu masih di dalam wilayah karang gitu. Jadi di situ bisa kemudian
dia mendayung ke apa ya, timur atau ke bagian ini sudah timur, ke selatan, kurang paham saya, ke selatan mungkin sekitar sepanjang desa Koloso ini kurang lebih mungkin 1 kilo ya, 1 kilo gitu. Nah itu insya Allah aman, dan dia bisa tembus sampai di pantai Soha. Nah, kemudian bisa juga kembali sampai di perbatasan antara desa Kolosoha, ini sudah masuk di wilayah Pakembu lagi, ke wilayah Waiti gitu. Oke, terus saat kanoing itu apa yang bisa dilihat oleh wisatawan sepanjang di rute mereka kanoing itu yang dilihat wisatawan apa? Nah, yang wisatawan bisa lihat atau nikmati sepanjang berkano ini tadi, tentunya mungkin pemandangan alam, pesisir pantai di situ, itu menurut kami indah sekali itu pantainya, kemudian karang. Oh iya. Karang karena di sana itu airnya cukup jernih. Oh jadi karang bisa dilihat dari atas? Bisa dilihat. Karangnya bisa dilihat dari koli-koli atau dari iya. ini tadi. Oke. Biasanya itu yang paling bagus untuk snorkeling itu menjelang terbenamnya matahari, karena di dalam laut itu di darat gelap, tapi di dalam laut itu semakin terang. Oke teman-teman, sekarang saya sedang bersama dengan Ketua Pengelola Desa Wisata Kolosoha bersama dengan Pak Ahmad. Ya. Dari nama pengelola Desa Wisata Kolosoha apa Pak? Kelompok pengelolanya? Kelompok pengelola wisata Kolosoha itu namanya Onesoya. Oh, Onesoya. Iya. Jadi boleh minta kesan-kesannya nggak Pak selama mengikuti pelatihan hari ini tadi? Ya, kesannya pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pengelola, karena bagi kami terlalu banyak ilmu yang mungkin itu akan menjadi tambahan untuk mengelola pariwisata Kolosoha. Kolosoha berarti bersyukur karena ada pelatihan ini ya Pak untuk membantu. Jadi teman-teman nanti pelatihan ini akan membantu Desa Wisata Kolosoha untuk membuat paket wisata. Berarti nanti siap ya Pak menyambut wisatawan? Insya Allah siap. Oke, ada lagi nggak Pak pesan-pesan untuk para peserta sih dari kelompok pengelolanya gimana? Kan tadi yang hadir itu kalau saya lihat itu dari homestay, kemudian dari perangkat desa juga. Malah saya nggak dengar yang dari pengelola ininya, cuma Bapak saja pengelola desa wisatanya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat Kolosoha dalam menyambut wisatawan nanti yang akan datang? Ya, kalau pesannya dari kami sebagai pengelola ya tidak lain tidak bukan, kami hanya butuh dukungan, kerjasama, kemudian untuk kita juga harus menjaga keamanan ketentramannya desa agar pariwisata Desa Kolosoha itu semakin diminati. Oke, dan terakhir, kenapa orang harus berkunjung ke Desa Wisata Kolosoha? Apa yang ditawarkan Pak? Ya, kami tawarkan di Desa Kolosoha ini sebenarnya cukup banyak sebenarnya. Cuman yang lebih potensi, yang paling menonjol di Desa Kolosoha ini bahwa Desa Kolosoha itu memiliki pantai. Itu namanya Pantai Hondue, dan itu memiliki keunikan tersendiri dia. Apa itu Pak keunikannya? Karena pertama keunikannya bahwa pantainya itu putih, halus, gitu. Kemudian tidak jauh dari aksesnya pun tidak jauh dari kampung, dan insya Allah aman meskipun wisatawannya pergi tengah malam. Iya, jadi nanti akan ada atraksi-atraksi wisata yang bisa dilakukan di Pantai Hondue nanti bersama wisatawannya. Oke Pak Ahmad, terima kasih untuk waktunya sudah menyambut kami dengan baik di Desa Wisata Kolosoha. Terima kasih teman-teman.